Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dana Pensiun UHAMKA. Sore hari ini istimewa sekali. Kalau 2 episode kemarin kita syuting podcast di arena Muktamar Fair Muhammadiyah 2022. Nah, untuk episode kali ini studio kita baru nih. Kita ada di kantor Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Yogyakarta. Hadir bersama kita Pak Dede Haris Sumarno, beliau Direktur Utama di Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah. Sore Mas. Oke, Sobat Dana Pensiun UHAMKA, pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama, saya biasa memanggilnya Mas Dede gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama, biar akrab gitu, langsung gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang dana pensiun syariah. Kalau Sobat Dana Pensiun UHAMKA melihat tayangan di beberapa episode yang lalu di podcastnya Dana Pensiun UHAMKA, itu sudah dijelaskan tentang apa sih dana pensiun, seluk-beluk dana pensiun, dan yang lainnya. Nah, spesial di edisi kali ini kita akan berbicara tentang dana pensiun syariah. Nah, Mas, apa sih yang membedakan antara dana pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dapen UHAMKA yang dirahmati Allah. Jadi Mas Faisal, kalau kita ingat dulu sebelum ke sana gitu, bahwa ceritanya mungkin cukup panjang waktu itu. Di industri keuangan non bank itu kan sudah ada yang syariah. Oke. Ada konvensional, ada yang syariah. Ada pegadaian, ada pembiayaan, ada berbagai macam. Cuma asuransi gitu ya? Asuransi. Dapen belum ada yang syariah. Oke. Kan? Kemudian diinisiasi lah oleh kemudian beberapa Dapen. Ada Dapersi, ada Dapen Muhammadiyah, ada Dapen UII gitu kan. Dan Pak Suheri saat itu belum jadi ketua HDPI waktu itu, karena memang beliau ada kalau nggak salah tesisnya terkait dengan Dapen Syariah. Gitu ya. Maka beliau sangat mendorong. Cukup panjang memang waktunya. Seingat saya 2006 ya sudah ada dengan Pak Mulabasa Huta Barat saat itu. Kemudian siapa lagi? Mukhlasin. Nah, di ujungnya Pak Mukhlas. Ketika ini terbit, Pak Mukhlas lah yang membidaginya saat itu. Apa sih bedanya Dapen Syariah dengan Dapen konvensional? Secara umum mungkin nampaknya tidak terlalu terlihat, tapi sesungguhnya ada hal-hal prinsip yang memang terlihat berbeda. Yang pertama dari sisi akad tentu saja. Konvensional tidak ada akad apapun, tapi kalau di syariah ada akad-akad yang harus dilakukan gitu kan. Jadi antara bagaimana sebuah iuran ini diberikan oleh pemberi kerja kepada peserta, itu akadnya seperti apa, dari peserta sendiri itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua tentu saja pada saat proses investasi, yang dua hal itu sih yang menonjol, dan yang paling menonjol kalau keluar ya hanya satu sesungguhnya, investasinya semuanya syariah. Nah, kalau kita berbicara tadi tentang akad gitu ya Mas. Nah, apakah misalkan ketika seseorang atau dana pensiun itu berubah menjadi dana pensiun syariah, lalu ada perubahan dari sisi kebermanfaatan untuk peserta nggak Mas? Manfaat pensiunnya? Dari sisi manfaat pensiun tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah sama sekali, karena tinggal bahasanya adalah tinggal akan ulang bahasanya gitu ya. Jadi kalau dari sisi manfaat, apalagi kami manfaat pasti itu dan yang lainnya saya kira juga tidak ada hal yang berubah dari sisi manfaat ya. Karena itu sesuatu yang sangat krusial. Ya, kalau ada perubahan itu sesuatu yang sangat penting, harus dikomunikasikan. Dan so far memang tidak ada perubahan apapun, tidak ada kalau sebelum syariah jadi begini, setelah syariah jadi begini begitu. Cuma bahasa kita adalah setelah syariah insya Allah lebih berkah begitu ya. Lebih berkah. Nah, ini kuncinya gitu ya Sobat Dana Pensiun UHAMKA, bahwa memang
tidak perlu khawatir ketika sebuah dana pensiun itu terkonversi menjadi program syariah, tidak ada perubahan dari sisi manfaat. Berarti rumusnya sama. Sama, betul. Rumusnya masih sama untuk manfaat pasti. Yang PPMP, program pensiunan pasti, rumusnya tetap masih sama? Tetap sama seperti itu. Yang sering kita tanyakan adalah bagaimana bahasa-bahasa yang ada dalam PDP atau dalam regulasi lainnya itu coba disesuaikan. Misalnya bunga teknis aktuaria, kan? Tidak juga jadi margin teknis aktuaria karena memang itu teknis aktuaria, ya. Itu sesuatu yang kata Dewan Syariah Nasional itu tidak bermakna semacam itu. Begitu, itu semacam target yang harus dicapai oleh pengurus agar manfaat pensiun pada saatnya nanti itu sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak tercapai nanti akan mengakibatkan munculnya beban atau kita mengenalnya iuran tambahan, kan lebih ke sana ya. Iya. Oke, lalu dari sisi tadi investasi Mas ya, kalau orang kan mengetahuinya kalau dana pensiun itu ya mengelola dana gitu ya, investasi dan yang lainnya. Ada yang membedakan mendasar nggak Mas? Atau mungkin jadi lebih rumitkah atau jadi lebih berpeluang besarkah ketika sebuah dana pensiun berjalan dalam prinsip syariah? Iya, selalu saja ada dua sisi ya, ada plus minus ya. Misalnya kita diwajibkan di antara instrumen investasi itu harus masuk ke surat berharga negara. Nah, kalau syariah tentu saja surat berharganya harus surat berharga syariah negara atau SBSN. Dalam hal itu, ketersediaan surat berharga syariah negara SBSN itu lebih sedikit dibanding dengan SBN, sehingga mungkin kesannya harganya agak tinggi dan sebagainya, begitu ya. Itu satu. Yang kedua, dari sisi margin atau bagi hasil dari perbankan. Kalau dulu yang terbiasa dengan fixed rate gitu, dapat sekian, mau untung mau enggak banknya begitu, mau gede atau kecil hasilnya begitu, dapat segitu. Segitu. Tapi ketika masuk ke syariah ada namanya nisbah. Nego tetap saja kita nego, ini bisnis ya. Tetapi yang dinegokan adalah nisbah. Nisbah ada yang kita misalnya 50, mereka 50, nego lagi 55 ke kita, 45 ke mereka misalnya begitu ya. Ini berimpact kepada nanti ekuivalen yang akan kita terima. Setiap bulan pasti berbeda gitu kan. Sekarang bulan ini mungkin hasilnya besar. Biasa kalau perbankan syariah itu di awal-awal masih rendah. Di ujung-ujung kemudian semakin tinggi. Sehingga bagi hasil juga akan seperti itu. Sehingga kita bisa melihat sih selama setahun ini kira-kira bagi hasilnya bank A ini berapa sih. Nah itu karena setiap bulannya tentu saja berbeda. Itu risiko yang harus hadapi oleh perbankan syariah yang akhirnya akan bertemu dengan hasil yang akan kita terima di Dapen Syariah. Jadi itu. Jadi kalau dari sisi hasil beberapa malah lebih baik dari sisi perbankan. Itu kan karena perbankan syariah itu LPS-nya tetap ada LPS juga begitu kan, dan tidak dibatasi ekuivalen sekian gitu kan. Tapi bank sendiri pinter juga kan gitu, mengetahui LPS segitu dia akan menurunkan nisbahnya. Kurang lebih seperti itu. Tetap ada plus minusnya. Ada yang memang mudah mencarinya ketika masuk syariah menjadi agak sedikit terbatas. Reksadana kan juga begitu gitu ya. Reksadana syariah mungkin masih sedikit sehingga hasilnya juga belum terlalu optimal, ada juga seperti itu. Hal lain misalnya saham. Penggerak saham di bursa itu mayoritas perbankan dan itu bukan syariah. Sehingga mungkin ada hal-hal yang harus kita cari, tapi so far alhamdulillah gitu kan. Hasil yang kita terima juga tetap optimal begitu. Kalau dikatakan baik banget juga tidak, buruk banget juga tidak. Saya kira masih seimbang lah dengan yang sebelumnya. Bahkan beberapa tadi misalnya perbankan, apalagi perbankan syariah yang BPRS itu lebih baik dibandingkan dengan bank umum. Iya, kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Fahrudin gitu ya, dari Sragen, betul, dari Bank Syariah Sragen ya. Ketika kita ngobrol tentang PPRS memang ada yang membedakan mendasar gitu ya. Kalau dari sisi penjaminan ya lebih untung di bank syariah gitu ya, karena tidak dibatasi dengan tingkat bunga LPS gitu ya, tingkat rate LPS gitu. Nah, Mas, kalau dari tadi cerita tentang seluk-beluk pengelolaan
Sebetulnya sekarang ada berapa sih Mas untuk dana pensiun syariah di Indonesia? Dana pensiun syariah di Indonesia yang tercatat itu yang pertama DPPK itu dana pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta, DAPERSI, kemudian menyusul kemudian Dapen Muhammadiyah. Itu terlihat selisihnya jauh ya, 1 tahun, padahal selisihnya 8 hari sebetulnya. Karena beda hari ya, beda hari. DAPERSI itu 2018 Desember sama Januari. Ya, kami Januari gitu ya. Kemudian yang ketiga Dapen UMS ya. Oke, Muhammadiyah Surakarta. Itu DPPK. Jadi DAPERSI itu PPIP, Dapen Muhammadiyah PPMP, Dapen UMS itu PPMP juga. Kemudian muncul, kalau DPLK ada Muamalat ya, sebelumnya sudah hadir. Muamalat duluan ya. Muamalat DPLK Muamalat lebih dahulu. Kemudian ada unit usaha Dapen B yang BI ya, PPIP, Bank Indonesia gitu PPIP. Kan. Kemudian meluncurkan satu program. Ya, iya. Jadi programnya memang program iuran pasti. Program iuran pasti. Jadi memang belum terlalu banyak ya. Saya kira menjadi PR juga buat OJK untuk lebih membuka keran, karena kita sampaikan dalam beberapa diskusi ada beberapa hal yang OJK mestinya memberi semacam relaksasi ketika seseorang atau sebuah institusi ingin menjadi syariah, kan tidak bisa. Bahasa kita kan masuk Islam itu kan syahadat dulu ya gitu ya. Ibadah-ibadah yang lainnya sambil berjalan. Nah, kita juga sempat sampaikan kepada OJK. Dapen-dapen yang sudah berkomunikasi dan sudah memiliki niatan untuk konversi, kita juga tahu ada Dapen Bank Aceh, saya kira. Kalau Aceh itu memang regulasinya harus begitu. Bank NTB. Kedua Bank NTB, Dapen Bank NTB karena induknya sudah syariah. Kemudian Sumatera Barat saya kira juga akan menjelang, dan Riau ya. Riau juga sudah. Riau, Bank Kepri Riau ya, banknya itu ya. Dapennya, sehingga bank-bank itulah yang sudah berkomunikasi dengan kita ingin segera konversi menjadi Dapen Syariah. Oke, nah sobat dana pensiun, jadi memang dana pensiun syariah ini merupakan salah satu yang baru gitu ya di kelompok IKNB, IKNB Syariah gitu, setelah asuransi. Kalau asuransi kita sudah kenal lama dengan asuransi syariah, lalu pembiayaan, pegadaian syariah. Memang sejak tahun 2016 kalau nggak salah ya Mas ya. Iya, undang-undangnya ya. Betul. Undang-undangnya sudah cukup lama. Undang-undang Dapen Syariah. Dapen Syariahnya itu sudah cukup lama ya Mas. Kalau nggak salah Undang-Undang 33 2016 itu sudah dari 2016 Undang-Undang tentang Dapen Syariahnya sendiri keluar. Tetapi memang tadi bahwa dana pensiun Muhammadiyah sendiri sebagai DPPK syariah yang pertama itu baru tahun 2019. Kedua. Ya, lalu DAPERSI itu Desember 2018. Jadi 2 tahun setelah undang-undangnya POJK yang terbit, POJK 33 2016 yang terbit, lalu baru hadir dana pensiun syariah. Nah, nanti untuk sobat dana pensiun yang ingin bertanya tentang dana pensiun syariah dan yang lainnya, disilahkan boleh di kolom komentar, nanti akan kita sampaikan ke Mas Dede gitu ya, untuk untuk lebih penjelasan lebih lanjut tentang dana pensiun syariah. Lalu gini Mas, bagaimana Mas untuk prospek kedepannya Mas? Tentang industri dana pensiun syariah atau bahkan di industri keuangan syariah di Indonesia? Ya, kalau kembali lagi, kalau ke prospek tentu saja kita akan melihat data secara umum ya. Kita tahu bahwa mayoritas mayoritas penduduk di negeri ini adalah Muslim ya, Mas Faisal. Sehingga bagi seorang Muslim, ketika disebutkan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah gitu. Jadi masuk Islam itu kafah gitu. Tidak hanya di masjid saja, tidak hanya pada saat ibadah haji saja, tidak saat pada puasa saja, tapi semua kegiatan harus syar'i kan gitu ya. Dari itu saja tentu kita bisa melihat betapa saat ini kue atau proporsi Dapen Syariah itu masih sangat kecil gitu ya, masih sangat kecil, sehingga terbuka lebar. Sehingga kalau dikatakan bagaimana potensinya itu sangat besar begitu kan. Maka bahkan BPJS pun sudah melirik itu ya, sudah menjelaskan bahwa permintaan untuk produk syariah itu sudah sangat tinggi. Dapen juga demikian. BI, kenapa BI membuka UUS itu ya, yang syariah gitu, unit usaha syariahnya? Ya karena memang tuntutannya itu cukup banyak. Jadi kalau Pak Ketua, Pak Ali Farmadi, Ketua DPI menyampaikan
terutama yang PPIP ya. Terutama yang PPIP tentu menyodorkan kepada peserta pilihan-pilihan syariah adalah sesuatu yang sangat rasional dan sangat prospektif. Karena tadi mayoritas masyarakat kita Muslim kan. Perbankan syariah juga sudah mulai tumbuh gitu. Sempat agak lama kena 5% trap gitu. Jebakan di 5% nggak naik-naik gitu kan. Ada apa ini? Padahal ini negeri dengan mayoritas Muslim tentunya. Tapi lama-kelamaan sudah mulai naik. Saya kira dengan naiknya itu, di mana literasi terhadap bank memang sudah lebih tinggi dari Dapen, maka orang pun ketika akan membuat program atau mau ikut ke program pensiun, maka dia akan memilih juga yang syariah. Saya melihatnya semacam itu. Orang bergerak itu, kalau kita lihat ya, mohon maaf, kalau muda itu masih so-so santai gitu, semakin sepuh, semakin tua, biasanya itu semakin mendekatkan diri. Nah, saya kira dari kondisi seperti itu, prospek untuk Dapen Syariah ke depan tentu menjadi sangat luar biasa, sangat terbuka lebar. Apalagi kuenya masih sangat kecil saat ini gitu kan, sehingga masih terbuka lebar prospek ke depan. Baik, Sobat Dana Pensiun UHAMKA, mungkin demikian ngobrol-obrol sore kita kali ini dengan Mas Dede Haris gitu ya, tentang dana pensiun syariah seperti itu. Nah, kita nanti akan ketemu lagi di episode yang akan datang tentang bagaimana seluk-beluk pengelolaan dana pensiun syariah, seperti apa alur investasi di dana pensiun syariah dan yang lainnya. Jadi tetap saksikan terus dan tetap pantau terus di YouTube podcast Dana Pensiun UHAMKA. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di podcast Dana Pensiun UHAMKA. Mungkin Mas Dede sebelum closing ada yang ingin disampaikan? Oh ya, tadi juga saya lupa untuk menambahkan apa bedanya. Ya tadi bahwa ada akad-akad yang harus dilakukan, kemudian investasi syariah juga ada di Dapen Syariah, tentu saja ada pengawasnya yang memastikan bahwa operasional kita sesuai dengan syariah. Jadi kalau di Dapen konvensional hanya pengurus dan Dewan Pengawas. Kalau di Dapen Syariah ada juga Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Syariah. Berarti Dewan Pengawas Syariah itu berada di bawah DSN MUI juga? Iya, beliau memang direkomnya oleh DSN MUI. Jadi untuk memastikan ya bahwa semua kegiatan di Dapen itu sesuai dengan syariah. Ya, jadi Sobat Dana Pensiun UHAMKA, bahwa ketika sebuah dana pensiun itu berjalan atau beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, maka untuk memastikan bahwa dia memang berjalan dengan sesuai prinsip syariah, ada yang mengawasi. Ya, Mas. Jadi pengawasnya double. Selain Dewan Pengawas yang biasa operasional mengawasi operasional, juga ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi prinsip-prinsip syariah. Apakah dilakukan dengan yang dilakukan oleh dana pensiun, benar atau tidak? Baik, demikian Sobat Dana Pensiun UHAMKA. Sekali lagi terima kasih Mas Dede atas waktunya dan juga kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode-episode podcast Dana Pensiun UHAMKA berikutnya. Saya Faisal Ridwan Zabzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.